الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم الدارين امين. واما الرضا عن الله فهو حال شريف عزيز. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بحكمته جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الضيق والحرج fi syaqi wa sukhti. Al-hadits. Setengah daripada sifat yang wajib ada di dalam hati tiap-tiap orang muslim mulai balik berakal, yaitu wajib ridha daripada qada dan qadarnya Allah. Arti ridha itu talaqqil mahalik biwajhin dhahik, menerima kedatangannya bala musibah dengan muka yang manis, menunjukkan hatinya itu gembira, senang. Hukumnya wajib, letaknya di dalam hati. Mulainya dari pada balik berakal. Situ mulainya, paham kan? Belajarnya mulai balik berakal, memakainya pun mulai balik berakal. Jadi karena anak yang umurnya 9 tahun haid atau umurnya 12 tahun bisa bermimpi, mulai itu sudah dipimpin dengan kewajiban-kewajiban, termasuk adalah menerima segala bala musibah. Kedua-duanya, si bini-bini lawan laki-laki ini ridha hatinya, senang aja hatinya. Nang kayak apa kita sebagai abah dan umahnya melihat keadaan anak kita kayak ini? Kebalikan ridha itu marah. Apabila kita bisi anak, yang bini-bini ada, laki ada, sedikit aja ada, nang kada cocok di liur, lalu hamuk badung, nang kaya apa hati kita orang tua. Dan ini termasuk nang awal-awal dilajarkan oleh anak-anak tadi, dan awal-awal nang disampaikan oleh gurunya. Jangan kadode nang didahulukan berhitung bernyanyi. Limbah umur 50 hanya mengaji masalah ridha, masalah tawakal, masalah syukur, masalah sabar. Itu sudah umur 50. Padahal mestinya mulai balik tadi sudah. Nah, jadi kita ini kurang ingat dosa kita, ya Allah. Hanya raja yang sudah umur 50-an hanya tersadari bahwasanya kita tak salah belajar bahari. Tadahulu nang mestinya didudiakan, tadudiakan nang mestinya didahuluakan. Nah, lamun di madrasah, itulah yang dikatakan Imam Ghazali,
di akhir zaman madrasah itu rusak. Banyak yang bid'ah madrasah ini. Banyak bid'ah, di antara bid'ah nang mestinya didahulukan, didudiakan. Nang mestinya didudiakan, didahulukan faknya itu. Nah, ini dosa kita. Alhamdulillah baru mati sudah mengetahui dengan menyadari. Jakanya mati kada sampai. Jadi kita minta ampun kepada Allah atas adanya kekeliruan kita sebagai guru, tersalah memasukkan paknya kepada murid, sedangkan duitnya diambil tiap bulan seharian. Dan kita sebagai murid pun minta ampun kepada Allah karena kita ini kenapa jadi mau dilajari nama fardu kifayah dan sunnah daripada fardu ain. Dua-duanya sama dia salah. Ridha'anillah, ridha'an an taqdirillah, daripada takdirnya Allah. Di rukun iman yang ke-6 ada kalau amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah saking sempurnanya, artinya ridho kepada Allah, sampai tidak ada lagi mempunyai azam. Sekiranya mereka itu berdiri, tidak ada azam untuk duduk. Sekiranya mereka itu duduk, tidak mempunyai azam untuk berdiri. Paham? Kalau ada bisi azam, kalau ada. Sebab azam itu masih lagi di dalam nafsu, masih ada nafsu. Nah, itulah yang disebut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut di dalam tauhid, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat makhluk semua ini adalah majburun batinan mukhtarun zahiran. Majburun batinan mukhtarun zahiran. Kalau di secara zahirnya memang kita pinanya berkehendak, padahal hakikatnya kita itu majbur, seakan-akan orang mati, tidak ada azam. Adakah orang mati itu misi cita-cita? Ada. Tapi itu secara batinannya majburun, secara mukhtarunnya, zahirnya adalah mukhtarun. Itulah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Kalau kada sama sekali zahirannya, mukhtarunnya kada ada sama sekali, itulah yang Jabariyah bujur-bujur. Itu nang sasat bujur-bujur. Nah, mengaji masalah perbedaan antara majburun zahiran wa batinan dengan majburun zahiran al-batinan mukhtarun al-zahiran, ini mahajatakan ada spesial waktu ulang. Nang malulun itu aja dikaji, serta itu aja nang diingat-ingatakan. Artinya otak kita itu jangan bercampur nang lain. Oleh sebab itu kan anak itu kan yang diwajibkan mau posisi siapa? Abahnya, ya kan? Lamun abahnya kada ada umahnya kada ada ubahnya kan? Kerabatnya kada ada juga kerabatnya, jirannya kada ada jirannya, semua kaum muslimin muslimat itu wajib membantu kepada anak tadi untuk belajar akan ilmu yang fardu ain. Hukumnya membantu fardu ain juga. Apabila mengaji yang fardu kifayah, membantunya pun fardu kifayah juga. Kayak itu caranya. Paham? Wa ta'awanu 'alal birri
wa taqwa. Nah, jadi kita disitulah pula melihat keadaan tulisan dalam kitab lawan keadaan zaman mangwaya ini jauh banget. Sedih, kita sedih. Ya, kalau dilihat majelis ilmu memang banyak, dilihat pesantren memang ulah terus, tapi apakah isinya itu tepat sebagaimana mestinya, ataukah sudah 75% luar daripada fardu ain? Ya kah? Nang fardu ainnya cuma 25%. Jadi kita ini sapalih lengah, sapalih kada tahu juga. Mau unjuk anak neneknya kada tahu juga. Sangkan nih badu unjuk kemari, iya sudah. Sekalinya apa salah susunannya. Tapi lamun kita sebagai orang tuanya mengetahui urusan ini, biar hanya sekolah di sekolahan belajar itu ini, nang kita di rumah ini nang mendidiknya. Iya, terjadi model yang tua-tua ini. Umur memang tua, masalah akhlak masih ada bisi akhlak lalu. Ada nang kalau taruh di wali, salawas ije jajar di mata pulang jajar ada bunyi wali, bahari kalau sudah ada walinya. Daripada hasut di dalam hatinya, tapi matinya taruhlah hilang orang tua waktu matinya. Apa ya? Sudahnya nang kata-kata mengadakan ilmunya itu ketinggian, sudahnya orang tua di Mekah datang ke Banua mengaji lawan si Ijah, ya terrepot nang di Mekah mikirakan. Repot nang di Makkah mikirakan. Jadi tadi apa jadi muka ini alam para kiamat juga sudah. Artinya nang Tuhan mengaji lawan nang anun. Padahal orang menuntut ilmu itu baik lawan nang anun mengaji baik lawan nang Tuhan gurunya. Di mana bintangan salahnya? Bintangan salahnya ke di mana? Haithiyatus salahnya ke di mana? Orang hendak mati di dalam menuntut ilmu. Orang hendak mati di dalam menuntut ilmu, di mana salahnya? Nah, kalau di sini ada qatun kirul ainu wa asyamsi min ramadin wa yunkiru famu ta'ma imin safami la ta'jaban li hasudin raha yunkiru hada jahulan. Ya kalau lah nang hadir berasa ini ada nang ahli sorot, ada nang ahli lugat, ada nang ahli nahnu, ada ahli ma'ani, ada ahli usul tafsir, usul hadis, ada ahli hadis, ada ahli Quran tajwid, ada ahli qiraat. Nang dudukan ini andai kata ulun membaca salah niscaya nang tadi kan wajib menagurnya.
Nah ini keuntungan majelis kita. Masih banyak lagi nang spesialis untuk membetulkan si pembicara. Karena si pembicara ini kalau nyata salah, nang tukang tagur kada nang berapa ribu ini tak tulis tak catat salah semuanya entah. Boleh ke kampung 4 salah entah. Itu syaratnya mutlak, syaratnya lah ulun mau keluar asal komplit nang spesialis nang tadi. Sebab dikhawatirkan kalau terbacanya salah, niscaya nang lain ini 4 salah, membawa ke kampung salah terus salah semuanya. Gara-gara sorong aja solongonan, ada nang tukang bantu untuk membujurakan kita ini. Maka itulah Hadramaut. Orang Hadramaut itu kalau ada nang mengajar, nang harap nang alim-alim itu datangan di sini untuk menagur kalau ini tersalah. Jadi supaya si pendengar jangan ikut salah. Nah, itu. Untuk isinya itu ngaran majelis mahfuz. Artinya majelis itu dipelihara. Buktinya Tuhan memelihara, nang ahli-ahlinya tadi diadakan Tuhan oleh cengkungan, itu adalah mazhar bukti bagi Allah Ta'ala mahfuz lawan orang desa. Mencolongan ulun aja itu nama aja lawan orang kampung ini kan salah ulun ya kalau bitah buka baca bacaan ulun inggih terus kada samunya inggih nyawan yang nagurnya bang. Jadi salahnya itu nah ini. Jadi berjanji apabila sudah habis nang spesialis yang menagurnya keadaan lagi ulun memundurkan diri. Sebab dikhawatirkan kalau bina menyalahkan menyesatkan umat itu nang dikhawatirkan. Nah ini ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamlah itu dengan takdir. Dengan takdirnya ada takdir, ada makdur, 2 macam itu orang ini. Ada takdir, ada makdur. Pahamlah. Nah itu. Jadi ikhtilaf juga paham antara ulama kita. Artinya Abul Hasan, Abul Asy'ari. Jadi kita ambil yang ringkas saja ada takdir, ada makdur. Kalau takdir itu yang masih di azal yang masih di azal artinya yang masih di azal itu yang baluman lagi orang lain tahu, hanya Tuhan saja yang tahu. Ada makdur ini yang sudah di bawah derajat kun. Kita soal membicarakan ini perbedaan kada kawa, namun kada kita berbulik ke masalah martabat 7. Itu hubungannya. Jadi martabat 7 itu 3 nang qadim, 4 nang baharu. Ya tak? Awal-awal nang baharu yaitu martabat alam arwah. Nah, martabat alam arwah sinilah duduknya kun payakun. Nah, paham kah? Nah, jadi sesudah alam arwah ini, bukan sesudah, di dalam alam arwah sinilah nyata takdir ngarannya makdur. Jadi di sini dipilih apabila nang diridhoi Tuhan, kita ikut ridha kepada si makdur. Apabila Tuhan sendiri kada ridha lawan makdur, kita ikut kada ridha juga dengan si makdur. Wala yarda li ibadihi kufra. Walaupun kufur itu takdir juga, ya kan? Jadi kepada takdirnya memang kita ridha, tapi kepada yang sudah terjadinya kufur ini kita mesti apa? Kada mau ridha kita kepada ini, kada mau. Meneridha semuanya ngarannya boborong, ya tarawih ngarannya. Ini jarang sekali orang membicarakan masalah ini, wah ini jarang. Orang wah ini hendak nang model apa terbang jetnya langsung naik ke atas langit. Ya tahu apa nah? Wala yarda li ibadihi kufra. Nah, jadi di makdur sinilah timbul nahi
mungkar. Timbul amar ma'ruf. Di makburnya ini yang sudah terjadinya, kalau nang masih di situ belum lagi belum zahir lagi, semuanya mesti ridha kita ke sana. Pahamlah? Ha? Nah, itu. Jadi anggota kalau sepaut caranya pahamlah. Kalau sepaut itu ingatakan banget juga tak nyerajin kita tuh bisa jadi ilmu sebuku. Bangun pukul 7 saya juga subuh. Misalnya bangun pukul 7 itu makdur kalau ngarangnya. Pintaran nang tulisan di azhar kita ridho aja. Pintangan nang ininya kita, lalu kita berniat pada hendak lagi karena aku menonton Brazil apa. Gara-gara Brazil ditonton sampai pukul 3 aku guring habis subuhnya pukul 8. Jadi artinya sabab-sababnya nang jadi guring dari malayur, bangunnya sababnya itu nang dihilang apa. Contohnya apapun sesuatu yang baik, apapun sesuatu yang jahat, yang kita cari itu sababnya. Sabab jadi jahat itu apa? Sababnya. Mulai takabur dan apa sababnya misalnya pangkat itu jahat. Yang itu kan, apa caranya supaya jangan takabur, jangan berparah-parah. Ya kan? Ya kan? Nah itu, yang supaya tawaduk pulang merendahkan diri, ya kalau ngaji masalah kudrat kah? Kudrat itu siapa ampunnya? Kita kah orang kah? Tapi ya orang ampunnya hanya kau, nggak usah sombong-sombong. Nah itu sabab-sababnya itu dari sabab kebaikan yang dicari supaya kita dapat, sabab yang artinya kejahatan dicari juga supaya kau meninggalkan. Jadi ini ridha di dalam hati daripada segala apa-apa yang ditakdirkan, itu halun syarifun azizun. Dalam hati kada. Lamunnya hatinya ridha nang tema pemuhanya ya. Senyum kada. Nah, lamunnya senyum terus uja orang kampung awet muda. Kenapa jadi disebut awet muda? Yang sudah tua takutnya hendak kawin, hendak aja. Awet muda ngaran desa. Inya kisah murabbi. Murabbi itu penting membuka dadanya murid. Dada murid itu dibuka dengan lelucoan. Sebab ibu-ibu apabila ingin makan pisang goreng, apa yang mula-mula ibu laksanakan? Kan membuka mulut. Mulut dibuka dulu, baru pisang gorengnya masuk. Kalau mulutnya belum dibuka, pisang gorengnya mau dimasukkan gimana sih? Artinya dimizah dulu, ditabsyir dulu, digomberakan dulu, begitu gombera tak masuk. Ladun itu masuk. Kalau mau laginya keluarnya, kenapa jadi kalau mau keluar inya kenyamanan. Ilmu ladun itu masuknya di kaya orang yang penggembira, orang yang gembira hatinya. Maksud laduni. Amun orang hatinya penyakitan, penyedihan, ya kah? Pamusangan yang masuk itu
undangan Khadir. Ini yang banyak orang mengaku unda dapat Nabi hadir, padahal ukhaidir. Bah, kalau kegampangan orang terdapat presiden, ya kah? Amun kadang cocok pakaiannya, cocok urusannya macam-macam berapa lapis, hanya kalau terdapat apa? Presiden. Nah, itu. Oleh sebab itu kita orang iman ada boleh sakit hati supaya jangan sampai kakak itu nang masuk. Ubasyir ibad ya kalau alam nasyrah laka sadra ya kalau wabasyiris sabirin samunya itu wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum namun ya kalau wasbir wa ma sabruka illa billah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun ay sabirun macam-macam itu kan. Kalau boleh sedih habis saja sudah. Sedih itu adalah pantangan. Lalawadannya ridho kalau tak orang beda senang, orang yang kada reda marah lawan takdir Allah. Itu adalah satu hal. Arti hal di sini kan sifat hati. Syarifun ulang yang mengandung kemuliaan. Artinya apabila Allah mengulahkan ridha dikirim Tuhan di hati si A, maka si A itu selain daripada diridhoi Tuhan dan dimuliakan Tuhan. Siapa yang memuliakan? Tuhan. Kalau sudah sahabat Tuhan memuliakan, kalau dibicarakan lagi sudah. Setengah mati nang lain hendak menghinakan kawalan. Ada kawalan orang Tuhan yang memuliakan itu. Anonnya kawalan yang lain hendak menghina. Kada kawa. Kada kawa. Ada bahari masalah orang menanyakan. Orang ini dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu ada ulama nang hiriang, kalau ulama juga, ulama jahil nek, ulama jahil nang alih-alih diurus mengaduakan dengan pemerintah bahwasanya orang ini salah kajian saja. Kenapa jadi pemerintah ini bungul yo pemerintah? Ya kalau tahu di kisah, tahu lah di kisah kita. Kalau tahu berdasarkan saksi kan itu aja. Ya kalau lalu ditimbang dan diputuskan tidak bisa digugat-gugat lagi. Ya kalau keluarnya pada tanggal sekian menit sekian bahwa si Ano dimasukkan penjara. Begitu dibawa ke dalam penjara masuk sekalinya banyak masuk mengunci. Kalau tukang penjara nih ada di luar. Ada di luar orangnya. Cong ada di luar maka di dalam. Kenapa? Limbahnya tukang penjara yang mengunci ada di luar penjaranya. Ya, ada di luar. Lalu laporkan non raja. Tangkap pulang. Ditanya, siapa sih yang mengeluarkan kamu dari penjara? Siapa sih? Dijawab oleh apa? Ulang wali tadi. Yang mengeluarkan saya dari penjara adalah yang memasukkan saya ke dalam penjara. Nah, rajanya buang. Anggapan raja yang memasukkan ke penjara, ya polisi yang disuruh dari tadi, yang mengikuti apa? Kunci pada nang ini yang di penjara. Gantiannya. Nah, jadi kalau orang bujur-bujur dimuliakan Tuhan, siapapun kalau kawan hendak menghinakan. Nah, itu tadi. Jadi itu ridha adalah hanya satu hal di dalam hati yang sangat dimuliakan Allah. Azizun pulang ya Allah. Nah, apa bahasa kitanya tak? Terhormat mintulah pulang.
Jadi orang-orang yang ridho itu pertama Tuhan ridho lawan inya. Yang kedua diberi kemuliaan. Yang ketiga diberi wibawa. Mintunya pun azizun ini mangsa wibawa. Mengambil makna falillahil izzah. Al-izzah yaitu al-haibah. Artinya wibawa. Ya kan? Nah, kalau saya ngomongin apa sampana-sampanaan, bawa aja. Orang ridho. Maka mulai umur 9 tahun ini nang lalakiannya umur 12 tahun nang ampun anak kita, karena kita menyerahkan kepada seorang guru. Gurunya itu melajari pas pulang susunan paknya ini pas nang kemampa kita ya rasa gembiranya itu nah yang lalu temu sawaras dihiga atang lau ka atang saya masak tuh mbah lima palnya umahnya kita yang melihat anak kita yang berdua sudah kayak ini berkat guru memimpin ya jawabannya kita mah halus ya pulang artinya apabila kita hendak urusan anak ya kalau dipintar-pintarakan dulu nang sikung ini nah hanya halus sih itu artinya tah mintu aja tah jangan minta bapak kolesi sikung hampir lalu bersumpah-sumpah ada anak nambahi lagi jangan minta pikir-pikir belum masuk sikung masalah sikung pindah patut sudah hanya mulai pulang kudaku lari kencang macam apa lagi mencari pendel menyala-nyala akan pendel artinya nang bujur-bujur ud'u ila sabil rabbika bil nangaran hikmah membisi anak sikungannya picak pulang orang lain korengkotnya sabar ayam di sini ini pada pekong ya situng majalah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'atsu. Qala Allah Ta'ala, nah kalau orang kasih lawan Tuhan mendengar qala Allah Ta'ala pada awal lagi perasaan gembiranya itu nah pada awal dipandang lagi sebab nang berucap nih kakasihnya qala Allah Ta'ala ujar Allah Ta'ala radhiyallahu anhu wa radu anhu lebih dahulu Allah Ta'ala meridhoi akan mereka itu buktinya Allah Ta'ala meridhoi lebih dahulu mereka itu ridho akan Allah. Jadi radhiya itu apa? Hanya fil azal. Tandanya orang diridhoi Allah fil azal fima la yazal mereka itu ridho menerima takdir Allah. Jadi mun hendak tahu aku diridhoi Tuhan katakan lihat aja hati kita. Apabila hati kita itu ridho menerima berarti Tuhan yang ridho oleh kita. Dalilnya Quran. Dalil akalnya kita ditakdirkan Tuhan nang kada nyaman lalu ridho lah nang mengirimi ridho ke hati kita itu siapa? Tuhan. Itu cirinya sendiri ridho dibalik sini dianjurin sini kita. Nah, itu secara akli. Jadi kalau sudah dalil akli ada, nakli ada, nah apa mau cari lagi ya nah, ini apalagi kuat pula. Nah, qala alaihi salatu wassalam inna Allah idha haba qauman ibtalahum. Nah, bujuranna ya kalau tauhid kah bujuranna jangan ngantuk ya juga tauhid juga. Artinya kan tauhid itu kan menyuruh supaya yang mendengar ini penuh perhatian. Inna Allah sungguhnya Allah Ta'ala
idza ahabba abdan, apabila ia diazalkan mengasihi akan satu kaum. Bukan namun diazal itu kan di martabat nang tiga itu siapa nang tahu. Kadang ada Tuhan tanya. Nah tahunya itu martabat nang keempat di bawah baharun ini. Apabila orang diazal sana menjadi kekasih Tuhan, buktinya ibtalahum, anu musibah itu kada bisa putus bersambung. Musibah itu bersambung, nggih bersambung. Balom tuntung lagi urusan syarat, hantamnya pulang ginjal. Baloma ginjal tuntung lagi hantamnya lipar pulang. Balom lipar lagi batu pulang di ampadu. Balom tuntung betul ampadu pulang. Serak pulang suara. Rasa lain tuntung bibir irat deh. Balom tuntung ini beheraan bocor pulang. Paham lah? Hantamnya obat beheraan pulang, soalnya bakantut pulang kada mau. Kalau ganggangan kalau bakantut, angin aja diparut kada keluar, ngapa abah? Sakit lah. Apalagi duit sering banyakan pada di Jakarta. Maaf, tuh anu tegasut benar aja. Tegasut apanya teh. Jadi faman radhiya falahur ridha. Orang yang ridha dengan qada dan qadar, maka itulah orang yang diridhai Allah. Apang falahu tadi artinya disediakan untuknya ridha. Ridha yang tadi juga kan kiriman siapa? Tuhan mengirim. Pahamlah. Misalnya ini sabut tangan. Diunjukkan guru jenderal. Siapa yang dapat sabut tangan, itulah yang aku balik, ya kalau, ya tak. Dan misalnya sudah ada di situ ridho, tandanya aku ridho karena nang mengirimi ridho. Tuh apa? Nang hampas pangkong pang dapat musibah, orang dapat musibah hampas pangkong. Nah, waman sakita pada usuk tuh. Orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah ialah orang yang tiada ridha menerima qada dan qadar. Siapa aja orangnya? Kalau kita nang ada apa, orang kalau bisi haulun, kalau bisi kuatun, kalau nang itu nang marah, itu nang hebat. Jadi, pemahiril kafirin amilun, cuma masalah basyariah, artinya kita dengan manusia, pasti orang nang diangkat menjadi orang tua, mesti ada sandangan di bahunya, ada sandangan di otaknya, ada sandangan di badannya, pasti ada itu sudah. Al-Muslim kal Muslim, al-Muslim kal jasade, wahid apabila tersalah sikung nang lainnya merasakan anunya tu. Kalau mau goreng, kalau mau makan. Walhasil sudah Quran ada, hadis ada, apa lagi? Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang nyata-nyata dikasihi Allah? Jawabannya, itulah orang yang senantiasa mendapat balanya Allah. Kalau jawaban itu dari guru Ayan 100 regu A. Ya kan? Paham? Kenapa jadi ibtala tandanya ahabba, ya kan? Wa kana bil mu'minina rahima wal yublil mu'minin minhu balaan hasanah. Artinya sudah dipadahkan bahwa Rasulullah SAW mulai ujung rambut sampai ujung batis, luarnya, dalamnya, tengahnya
itu semua adalah tafsir Al-Quran. Menurang sudah turuk bepaluk bepagut sudah kayak jadi satu mintuh lawan pada tuannya Rasulullah. Tapi balanya pang, kalau Rasulullah balanya banyaknya panggonolnya, nah nang para presiden, hanya mau pang lepas, kalau mau lepas ya Allah, nah jadi tambah dekat tambah orangnya tadi memandang bahwa ini adalah rahmat, ya kan? Rahmat, sebab wakana bil mu'minina rahimah. Jadi setiap apa perlakuan Allah kepada orang mukmin itu adalah rahmat. Setiap apa perlakuan Allah kepada orang yang beriman itu adalah nikmat. Bala musibah datang kepada orang mukmin ngarannya nikmat. Alam tarau anna Allah khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi rahwa wa samawati wal ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa asbagha ay wa akmala wa atamma wa tammama 'alaikum, ya kan? Alaikum artinya seikungan kamu dapat ni'amahu segala nikmatnya, zahiratan zahiratan wa hiyal balaya, salah, zahiratan wa hiyal na'ma, zahiratan wa hiyal na'ma kasihhati wa ghairiha, wa batinatan kal balaya al balaya wal masaib. Jadi itu bala musibah itu termasuk nikmat juga, tapi nikmat yang batinah. Batinah. Kenapa jadi dipadahkan nikmat juga? Sakurang-kurangnya kafarah lid dzunub, membersihkan dosa. Nah itu sakurangnya, lamun tidak raqid darajat, lamun azab dan siksa kadada. Jadi kalau karismo dibilang oleh dai ini adalah azab dari Allah, maka itu adalah ngarannya kurang santap, kurang surung. Siapapun dai-nya itu tadi, dimanapun dia berbicara, kalau karisma ini adalah disebut azabnya Allah, maka itu kurang hantak, kurang surung. Maka namun menyurung kurang, mantap kurang. Nah, tahu aja guru masdar tak disari kurang kada. Nah, ya kalau, nah itu jadi aja pala apa azab bagi orang kafir dan munafik. Azab bagi orang kafir dan munafik. Kepada orang mukmin kafarah lidzunub. Kepada orang wali dan nabi raf'id darajat. Itu. Baras larang. Lamunnya masih ada nabi nih, takkan naju kalau keempat juga kalau baru sekarang, nah wali keempat juga kalau baru sekarang, orang beriman biasa, orang kafir, orang munafik, nah cuma lain-lain. Kepada orang nang wali dan nabi ngarannya baras larang itu mengangkat derajat sidin, mintu kesanya, hikmahnya nah. Kepada orang beriman biasa membarasihiakan kekotoran dosa sirian, bagus saudara. Nah kepada orang kafir munafik nang itu nang bujur-bujur azab, itu nang bujur-bujur bala. Pahamlah, mun hendak kitabnya ambil di rumah tuh, ambil dilihat aja, kan dibariakan paman. Jangan nang artinya sakakali aja mengucap tanya azab Allah Ta'ala. Hadang dulu nangaran azab tu kama negara al-asad kayak kulo waladahu macan maulah makan anaknya, apalagi Tuhan orang beriman.
Iya kita nih ngalih mana nak tampil ya nih. Nah, itu sudah tampil, iya kan? Balik takun dulu masalah nanti dulu selesaikan saya bicara. Sudah selesai bicara siapa yang tanya tadi? Saya. Mari. Jangan begitu lagi ya. Sebetulnya saya ini tidak tahu jawabannya. Jadi kamu tuh kan beri malu saja. Ada gitu orangnya sudah ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastastir wa rabbika wasbir gitu orang 6 itu tampil ya sudah tak. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله بحكمته جعل الروح والفرج في اليقين والرضا جعل الضيق والحرج في الشك والسخط atau sukhti. Allah Ta'ala sesungguhnya dengan hikmahnya menjadikan akan rauha wal faraja, kesenangan dan kelapangan itu andaknya tetap di dalam keimanan dan ridha dengan qada dan qadar. Di mana letaknya kelapangan, di mana letaknya kesenangan, yaitu pertama di dalam iman, yang kedua di dalam ridha dengan qada dan qadar. Padahal ridha itu termasuk di dalam yakin. Kenapa disebut ulang berdudi? Karena ini yang paling penting. Jadi orang-orang yang diberi Tuhan, ridha itulah orang-orang yang diberi Tuhan lapang. Anak-anak hendak susah, lapang semunyaan hendak apa? Hendak lapang, tapi jalan yang jaga kada lapang ini jalan salahnya. Tersalah jalan, apang orang jadi banyak lorong situ. Ini jalan lapang, itu ridha. Ada ini jalan susah, jalan kada lapang, itu jalan yang kada disari gituan. Tapi orang banyak jalan ke kiri sini. Si yang ini tadi melihat orang banyak lorong sini 4 ya situ juga. Makanya pas karena bubuhan nang disariki, maksudnya nang disariki Tuhan itu banyak daripada nang disayanginya. Nang ridha itu sedikit, nang kada ridha itu nang banyak. Jadi wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Sudah paraannya hadisnya perkataan auliyanya, napa lagi yang diragukan. Waradi wa ja'ala ar-dhiqa wal haraja fi syaqi was-sukhti. Allah itu menjadikan akan sempit. Tahu kalau sempit? Halnya sempit pikiran, sempit hati. Ya Allah, model sempit kalau sempit. Nah kayak kita kan masuk di lawangnya halus banget, bakal alasan ngalih kalau awak hendak masuk di lawangnya sempit ngalih kada. Lamun nang itu lain urusan, itu perlu sempit. Wa ja'ala ad-dhiqa wal haraja, Allah Ta'ala menjadikan akan kesempitan wal haraja dan apa? Apa haraj maknanya? Kesakitan di dalam ragu-ragu. Ini adalah lawan saksa, ragu-ragu, dan di dalam marah akan qada dan qadar. Artinya orang-orang yang marah dengan qada dan qadar itu orang itu masih ragu-ragu lawan Allah, belum yakin laginya. Amun orang yang yakin bahwa Allah itu
asalnya maulah makhluk ini aja dulu daripada hadrat mahabbah. Mulai sirin maulah itu keluar daripada hadrat mahabbah. Paham? Sirin wujud akan makhluknya atau keluarnya wujud makhluk ini dari hadrat mahabbah. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an arafa lalu fa khalaqtul khalqa. Itu fa khalaqtu kan jadi atop kepada ahbabtu. Nah, jadi artinya terjadinya makhluk dari hadrat mahabbah. Nah, buktinya mazharnya, paham? Seorang perempuan hamil itu dari apa? Dari hadrat mahab, karena si bini-bini ini mau si laki-lakinya pun hakun. Jadi yang ini hakun jadi mau maka kasihan berdua pada bogornya pusat. Nah ya kalau ada kegampangan tadung laki-laki lewat tadung wah bawisa dari hadrat mahabbah itu mazharnya, arti mazhar kenyataannya mau kalau nyaman lelaki kalau lon si nggih mamae nyopang mau anda kawin lon si nggih mamae ya kalau itu guring berdua pakai kasihan kada simbol tadinya bereneng bereneng membereneng hasil daripada cinta bagian. Nah iya kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa ya kan fa khalaqtul khalqa wa tajallaitu alaihim bin ni'am fabi arafuni. Aku ini seperti peti perbendaharaan yang tersembunyi tidak dikenal orang lain. Hanya yang mengenal aku juga. Yang menyebut aku juga. Itu wujud jadi martabat kita. Lalu ahbabtu aku ini kepengen an u'rafa ada orang lain yang mengenal aku. Nah ini kepengen ada orang lain mengenal aku. Betul ya? Jadi lamun kita ini arif bukan arif billah, arif sepupunya dula lain. Ini ya keumpama Tuhan bisi kehendak, artinya maksudnya itu ada gorot, maha suci daripada gorot. Itu hikmahnya kita dijadikan untuk ma'rifat, bukan untuk menuyuk harta. Kita ini untuk ma'rifat dijadikan, hanya untuk menuyuk harta. Kalau manusia ini banyak nang kada terperhatiakan apa aku ini dijadikan, gasan apa aku ini dijadikan. Punya kalau tahu gasannya itu apa? Nah kalau satang dipacul, lampu dilepas. Ya kalau lah, itu apa ulang ancak dipacul. Ini kalau tahu, kalau lagi tulang kan dibalik ancak, kesan membuat dadak. Ya kalau dibalik engkol, kesan jangan meninjak. Ya kalau dibalik lampu supaya jangan terumpak. Ya kalau, nah ada supaya hikmahnya. Kalau tahu. Nah apa sekarang jadi mencongkong ini? Oh supaya saikuman menjadi arif. Arifnya arif billah. Anu apa namanya? Anu berikit bibir ilah apa sampai ternyata belanja tergatok berikit yang kayak ada temakan lim minta. Ada kali dari temakan. Panas di dalam jabah, menang di dalam dingin.
naum terus makanya penting as-salatu khairum min naum. Itu tadi. Ngapa tadi kisah tadi? Kisah apa tadi? Hah? Nah itu. Artinya tujuan hidup kita ini menjadi arif billah. Nang ini arif billah, arif billah semuanya andis mestinya kayak itu. Cuma kita kada tahu sangkan kita aku dihidupakan di dunia supaya sugih sangkanan. Aku dihidupakan di dunia supaya berpangkat. No. Ya, aku dihidupakan di dunia supaya awakku 200 kilo kayak kolepet. Aku di artinya sekira galna badannya. Ini lantaran kada tahun itu lalu apa? Lalu penting awak penting pangkat penting duit sangkannya dijadikan untuk itu. Padahal bukan begitu. An-u'rafa supaya dikenali aku ini oleh orang lain. Lalu fakhalaqtul khalqa, aku jadikanlah makhluk. Nah, jadi makhluk ini untuk mengenal Allah. Kalau yang tadi Allah mengenal Allahnya sendirian. Ada orang lain mengenal Allah tapi dengan Allah juga, artinya mazhar. Kenyataan ini. Awal makhluk yaitu hakikatun, sesuatu rahasia. Hakikatun artinya satu rahasia. Pahamlah? Khalaqahullah yang dijadikan oleh Allah, wasammaha nura ditasmiyahinya nur. Kalau sudah khalaqal itu makhluk kada. Wasamma diberi nama badudi, nah kan itu makhluk kada. Ya tak ada aja orang yang beritikad Muhammad tu qadim. Di sini nyata sasat dan salahnya, hendak kitabnya ada datangi di rumah, tapi jangan diambil. Kita ini kalau zaman dulu ini sudah habisan yang tua-tua habisan sudah. Nang bid'ah naikkan keluaran banyak macam-macam. Lalu sampai umpat lalu kan kalau bisa pegangan. Fakhalaqtul khalqa, aku jadikan makhluk. Nah, caranya supaya kita ma'rifat kepada Allah, supaya jadi arif kepada Allah, di hadis ini sambungannya menjelaskan wa tajallaitu alaihim bin ni'am. Nah ini aku sendiri bertajalli kepada mereka. Dengan cara apa Tuhan bertajalli? Dengan mengirim segala kenyamanan kepada mereka. Jadi kenyamanan itu adalah sarana untuk kita arif dengan Allah. Manusia takutnya aja ada karena hendak sakit. Semua hendak apa? Hendak nyaman. Doanya dalam Fatihah, ihdinas siratal nyaman. Ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah. Itu siratal nyaman maksudnya. Jadi tafakkur nikmat inilah jalan untuk ma'rifat. Apabila tafakkur bala, ini jalan untuk memarahi, menyariki akan Allah Ta'ala. Apabila kita itu memikirkan bala, pasti sarik lawan Tuhan. Apabila memikirkan nikmat, pasti cinta lawan Tuhan, suka pilih. Artinya aku kada kata juga kalau orang pamusangan. Orang pamusangan itu nya beinguan apa? Musang. Sini. Ujar Habib Ahmad tempel, walik yang majizul ditempel. Basta dapat Nabi hadir kada lawas lalu kakaraton serintah. Kada lawas antaranya basta dapat Nabi hadir dah. Kakaraton. Jadi ujar sirin aku ini
mencari orang nang pandai bersyukur kepada Allah. Jabakah orangnya, habibkah orangnya. Apabila pandai bersyukur, itulah temanku. Ya sudah. Sebab di dalam surah hadis dinyatakan, pandai-pandailah berpikir nikmat. Jangan memikirkan bala. Apabila bala nang diingatakan, mesti hati kita pusang. Nang dipusang itu siapa? Allah. Ini. Misalnya aku neron ayam yang pun ya aku butang yang duit. Kenapa yuk yang jadi aku butang duit ron ayam itu kenapa? Kadamayo. Aku kadamayo. Ya kamayu aja mau lah butang. Nang jadi butang kadamayo. Tahu kada ayat bahwa aku kadamayo, tahu kada? Hah? Lalu ujar ayam, nah aku utangi ikam 1.000, sebulan kena bayarnya 2. Ayam ini ngarannya membantu kalau dia kok menyiksa ngarannya, sebab ayamnya diutangi 1.000, usaha belum tentu lagi apa? Ujung belum tentu ujung. Jadi ujungan itu diragukan, utang itu yakin. Kalau bujung-bujung membantu, ya kalau berapa orang hendak utang? 1.000. Kira-kira berapa bayar? Pada kawai menentukan masanya. Amin tuh nah aku terbaru ada bisa 500. Pokoknya mau utangnya aku memberi aja. Nah, ujar ayam sih. Nah, kada terima kasih lagi sih. Jadi apabila dibari benar aja, ayam kada memikirkan membayar, aku kada memikirkan menagih. Nang ini nangaran nang Islam itu rahmatan ta. Islam itu rahmat tadinya nang menyakiti orang pang. Lalu misalnya ayan nih pulang yan ini duitku yan nah. Itu banyak kisahnya. Nah, $1 juta. Ya, $1 juta. Ini titipan. Sudah. Sekalinya setengah bulan berjalan, ada orang berjual tanah. Aku hendak nukar. Aku ambil ayam duit titipanku semalam hendak diambil sebahagian untuk aku membayari tanah yang baru saya beli. Bilangnya ayah nanti saja, saat itu titipan sudah saya guling. Artinya diperdagangkannya, orang minta titipakan. Kenapa diperdagangkan? Berarti sifat amanah sudah hilang. Maka bunyi sedikit amanah terbalik ke tanah. Ya, ini terpender urusan ini jarang. Nang wayah ini berkesah aja. Kisah perang di situ, perang di sini, perang situ, perang sini. Ya.
Ujar apa? Ujar anak keberatan. Itu aku dapat daripada wali-wali yang rahat beloco-locoan di Jawa dari golongan Habib-Habiban. Nah, rahatan halul imbisaq, rahatan pada-padanya halul basti, rahatan artinya pintu surga terbuka, pada masing-masing beloco-loco. Kalau tambah lagi, bukan Yahudi yang maci, ana yang maci. Oh, kalau inci yang maci, ana keberatan. Nah, kan Arab kalau kalah. Allah. Walhasil apabila kita itu ada sakit hati, sempit pikiran, itu menunjukkan iman kita sudah beralih kepada ragu-ragu, ya kah? Dan itu ngarannya kita memarahi akan Allah. La tukassir hammak ma gudir yakun. Waradi anillah waradi biqadaihi. Ulang ridha dari Allah ialah ridha dengan qadanya. Nanya ada qada, ada maqdi. Ulang ya. Ya kah? Jadi kama qada alaihi subhanahu bima yukhalifu hawa wa bima la yastahi nafsuh min musibatin fi nafsin aw malin aw baliyatin aw shiddatin aw faqatin fa alaihi yarda bidzalika. Maka apabila Allah sudah menyatakan takdirnya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dan dengan sesuatu yang tiada diingininya oleh dirinya, baik musibah pada dirinya atau hartanya atau bala atau artinya susah atau fakir, maka diwajibkan atas orang yang umurnya 9 tahun bini-bini dan laki-laki 12 tahun, mulai itu wajib ia beridha dengan apa yang ditakdirkan Allah atas dirinya tadi. Wa yatiba nafsan nafsan dan senanglah dirinya. Nah, itu wala yasqata, janganlah ia memarahi, ya kan? Qada Allah akan takdir yang sudah terjadi itu tadi. Wala yajza'a, janganlah ia kalau kasar. Amun Arab dan kalau kasar saja berabit apa? Baju ya, baju dirabit-rabit akannya pas kali kan. Amun kita bahasa Banjar sini kan hamuk badung. Aku biasa orang wali juga di Jawa. Sadong bawisa ya, kalau aulia itu kalau sudah dudukan 4/5, kupinya sudah ada itu lalu berucap aja sikung rawihul qulub fa innaha ila ukrihat amiyat, hiburlah ada kita masing-masing, janganlah artinya dipaksakan, karena apabila dipaksakan jadinya kena buta. Jadi ada yang kasidah, ada yang kesah, ada yang beloco-loco, ada yang berjepen. Pokoknya ini tarwir dulu, karena bahwasanya menjaga kesehatan hati lebih wajib dari menjaga kesehatan badan. Sedangkan menjaga kesehatan badan ya sudah hukumnya wajib. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Apalagi menjaga kesehatan hati supaya jangan pusing, supaya jangan sedih, supaya jangan sakit hati, supaya jangan sampai tak umut macam-macam itu aujab. Rawihul qulub fa innaha idza ukrihat amiyat. Sebagaimana hadis Nabi, arihna biha ya Bilal, gembirakan hati saya dengan sholat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal dari dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arihna biha ya Bilal, katanya Nabi. Nabi berucap itu di dalam rumahnya. Ini kan cuma dinding aja, buka lawangnya kan langsung aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Arihna biha ya Bilal. Rasulullah. Rawihil qulub, janganlah hati kita dibikin-bikin sedih. Gembirakanlah dengan tafakur nikmat sahaja. Itu ada sahajanya. Nang kawalku memberi poket jar, membaca poket jar. Padahal bacaannya pakot. Kalau poket itu orang sepak bola. Lah ingat akan perasaan sama-sama. Nah, jangan lagi kita menyusun-nyusun di otak kita bala musibah. Baras balarang kenapa? Jangan kita pikirkan nikmat Tuhan. Pertama aku manusia. Sekiranya aku dijadikan Tuhan kambing, basurban, bagamis, bajubah, pakai kacamata, duduk di atas apa? Sakona manusia sebeberan sama kan. Syukur aku nih artinya mah manusia. Apalagi syukur aku laki-laki. Ya kayaknya bini-bini. Apa beda sebulan? Seminggu. Kalau sembahyang, kalau baca Quran, ya lah. Nah syukur aku nih pulang kada kafir. Ya kalau coba ya kayaknya dijadikan kafir. Macam apa kalau kau berindah juga ya kalau. Nah syukur aku jadi umat Nabi Muhammad. Ya kayaknya jadi umat yang lain macam apa? Bedanya tekanan najis di montong di pipi mesti apa? Nah digunting, ini masuk aja. Ya kalau jadi tekan Nabi Musa ya kalau. Nah itu nak kayak itu aja nong dipikirkan ta. Nah nah kakak itu aja pikiran tak jangan nang mikir apa nama biharau hari ini udah jauh mana kalau dapat iwak rokok pulang baiklah aku kan belikan lagi intan kok nang 7,5 nih kok ada orang bersalaman kok sekali mau salaman ini kayak bersalaman padahal jumpa ada lagi matanya jadi sama aja nang diingatkan hingga bala orang uzkuru nikmati nikmat yang dipikirkan jangan bala. Amun sampai ke mati mikirkan bala itu mati sarik kelontuan ya Allah. Nah itu maka kita nih hendak sekira mati rahatan cinta lawan Allah Ta'ala. Itu juga guru ini jangan gurit-gurit. Hanya ada ruginya kan umat Nabi Muhammad tahu kan banyak-banyak keuntungannya cuma kalau dibukakan ya caranya dibukakan melihat masa ini sikung karena hukumnya bercari lagi daripada keuntungannya jadi umat Nabi Muhammad. Wala yatabarrama sama artinya jangan bakal luka sahjua. Fa inna Allah Ta'ala lahu ayyab ala bil mulki ma yasha. Karena Allah Ta'ala harus berbuat di kerajaannya sekahendaknya. Harus kalau memperbuat mungkin dan meninggalkannya. Nah, semalam kita membicarakan sudah sampai mulai wujud artinya ada mustahil tiada barilnya.
dalilnya artinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda dan baharu alam. Dan cara pengabdian kepada Allah yaitu banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qidam, artinya sedia mustahil permulaan. Dalilnya wal awalu, caranya kita mengabdi kepada Allah yaitu kita hendaklah banyak-banyak bersyukur. Artinya ingatan utak kita nikmat tilin, hati kita jangan sakit hati, muntung kita membaca alhamdulillah. Adapun baqa semalam adalah Allah Ta'ala sifat kekal mustahil binasa. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul ikram. Maka abdinya, cara pengabdiannya kepada Allah ya gitulah, kita ingat bahwa kita sudah mati, banyak-banyak taubat dan istighfar, ya kan? Nah itu zikirnya, pujiannya dan tasbihnya apa dan istighfarnya sudah disusun berantakan. Ya kalau istighfar Hasanul Basri, astagfirullahaladzim, sudah aja itu. Zikir talqinnya sudah, yang 3 kali berapa jam. Tarekat Ahmadiyah sudah, tarekat Samaniyah sudah, tarekat Haidarusiyah sudah. Jadi nang sudah dilajarakan itu, ma'rifatnya dilajarakan, amalannya sudah diberi ijazah, nang langsung datang ke Nabi semuanya sampai aja ke situ. Nah untung ban, ikam tahukah? Untungnya liwar, untung mana? Untung. Kemudian kita mukhalafah Allah Subhanahu wa taala bersalahan bagi yang baru mustahil bersamaan dalilnya adalah syai'un dan baharu alam. Dan amalannya pertama untung membaca subhanallah banyak-banyak. Ada kalau berdulatnya subhanallah ada kalau ya Allah sakulang masakulu tidak 100 ya Allah. Dan yang pentingnya menjaga jangan sampai dapat was-was di hati bahwa Allah itu ada di sini, ada di situ, nangka itu, nangka ini, jangan ada sampai tetap laisa Allah Ta'ala, itu yang dijaga. Mukhalafah qiyamu nafsi Allah Ta'ala, artinya qiyamu nafsi, artinya Allah Ta'ala itu sugih, kaya, ada bahajat, mustahil bahajat. Maka cara pengabdiannya yaitu kita apapun hajat kita, mesti kita itu mengaduakannya kepada Allah. Kita mengaduakan sebab tempat kita mengadu Allah Ta'ala, jangan mengadu kepada siapa-apa. Kalau mengadu kepada bintuha, jangan bintuha yang walena sudah macam-macam, unda pulanglah diuyuhkan. Nah itu saya pahamlah. Jangan mengadu kepada manusia, jangan mengadu makhluk pada kalungan. Amun kita bujur hatinya ta alhamdulillah, mun kita salah kita ana astagfirullah bisa. Dalam semangat duluan makhluk kada bisa. Makan punggur pisang 17 tahun. Jangan berpadah lawan makhluk, ujar orang bapak. Apabila berpadah lawan makhluk kafir hukumnya. Arwah bapak kan itu ya pendek kafir di sini. Kenapa? Sebab makhluk itu kada kuasa juga menolong. Mbak minta tolong lawan orang dan kada penolong, nah pengaruhnya Allah bapak kejam dan anak buah mastur. Biasa orang mastur itu syadid, orang mastur itu biasa syadid. Mbak itu apa lagi? Ya benar-benar wahdaniyat wa ta'ala asa pada zatnya, artinya zatnya kalau bilang berjuzuk-juzuk dan kalau ada zat lain menyerupainya ya Allah. Nah asa pada segala sifat, hanya kalau ada lain orang, kalau ada orang lain mempunyai sifat seperti sifat inyak dan sifatnya itu sebutin ya kudrat ilmu hayat sebutin aja kita. Jadi menafikan 2 kam di zat 2 kam di sifat, pahamlah. Mbak itu lalu pulang sahidul af'al, artinya seluruh apa yang terjadi atau tidak terjadi itu semuanya af'alnya Allah. Yang lain dari Allah itu adalah menganggur artinya kada berdaya upah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Maka cara pengabdiannya setiap kita beribadah atau melakukan adat, janganlah sampai kita itu terdinding daripada syuhud af'al daripada Allah Ta'ala. Nah, maka af'al Allah Ta'ala yang pertama adalah yaitu sesuatu rahasia yang diberinya nama nur tadi. Jadi nur itu adalah af'al dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kita itu ngarannya nur. Apabila musyahadah nur, ngarannya jalan nur. Apabila musyahadah af'al, ngarannya jalan tauhid. Mana yang lebih baik? Musyahadah nur yang lebih baik daripada musyahadah af'al. Padahal sama aja. Itu caranya amalannya jalan nur, salawat, burdah, ya salawat, burdah amalannya. Kalau jalan zikir, amalannya ya zikir tadi Pak, tauhid, zikir lawan sembahyang, membaca Quran. Itu tadi, itu artinya pupuknya. Pupuk nang ini barangnya ditanam, ini pupuknya habis ya. Itu terserah tuh. Ada lagi, kita ini kan abdi Allah, bukan kita beribadat untuk masuk surga kada, supaya lepas neraka kada, supaya itu ini kada. Ngaran abdi Allah artinya mengerjakan perintah Allah aja bisa. Ada untingan surga kada ada, hendak jadi wali matul arus kada, hendak jadi wali kota kada. Kada tujuan apa-apa ada. Semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala aja. Pahamlah? Apa kita sebutnya tadi? Dari qudrat, hanya Allah Ta'ala kuasa. Mustahil apa lemah dalilnya inna Allah ala kulli syai'in. Mengkadir cara mengabdi kepada Allah, yaitu apabila kita yang dikuasai orang, kita kalau bisa kekuasaan janganlah sombong. Jadi kepada orang-orang yang yakin bahwa Tuhan bersifat kudrat, kinya kada ada lagi bersifat sombong. Nah itu. Kemudian iradat Allah Ta'ala menentukan, dan kita ini adalah ditentukan Allah Ta'ala. Semua ketentuan Allah ini fa'alun lima yurid. Apabila Allah Ta'ala menentukan sesuatu itu, maka sesuatu itu banyak yang ditentukan dari terbagi kepada dua, yang sesuai dengan kita ngarannya nikmat, yang kada sesuai dengan kita ngarannya bala. Apabila yang datang sesuai dengan kita wajib menjawabnya itu dengan ridho dan syukur. Apabila yang sebutinya yang kada disenangi oleh hati kita, ridho dan sabar. Maka itu ridha dan sabar. Nah, samunyaannya itu tadi asumber daripada ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ilmu Allah Ta'ala pula mengetahui, dalilnya Allah kulli syai'in alim. Mustahil Allah Ta'ala Pak jahil. Dan caranya mengabdi kepada Allah masalah ilmu, janganlah kita meninggalkan wajib-wajib itu sebab ketahuan Tuhan ya Allah, dan kada jalan Tuhan yang kada jelas. Sebab itu apa tadi? Jadi bersifat ilmu Bang. Oleh sebab itu ngarannya ta'alluq hisyab ngarannya tadi Bang. Nah, sama dan basar, Allah melihat mendengar. Yang dilihat Tuhan itu bukan hanya benda, suara pun dilihatnya. Yang didengar Tuhan bukan hanya suara, benda pun didengarnya. Jadi dua-duanya ini adalah ta'alluq kepada wajibat dan mustahilat dan apa jaizat. Semua Allah Ta'ala itu terang, yang wajib mustahil harus terang semuanya karena dita'alluqi oleh artinya apa? Sama dan basarnya. Ya Allah, jadi lebih nyata itu tadi. Cuma apa cara pemakaiannya? Nah, janganlah kita meninggalkan kewajiban, dan janganlah kita gak ucap ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Ya kan? Sebab kadang-kadang Tuhan adalah pahamlah. Kemudian kalam Allah Ta'ala bersifat berkata-kata dalil wa kallallahu mustaqlima, maka cara pengabdiannya yaitu banyak-banyaklah kita membaca ayat Al-Quran mulai Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas, barang artinya 3 hari khatam. 3 hari khatam artinya maksudnya itu kan bagi ringan mahabbah. Apabila mahabbahnya kuat, mesti baca Qurannya banyak. Namun yang mahabbahnya sedikit, baca Qurannya sedikit juga. Ini bagi ringan mahabbah. Ada orang makan soto juga, punya ketujuh banar, bah talu piring ketangkung. Semuanya kada cocok, 2 suapan kan melapas sedang. Kemudian apalagi qadirun muridun alimun hayyun samun basirun mutakallimun, sama aja lawan qadir itu sama aja, pahamlah.
Nah, itu ba'alih kepada pulang. Ada 20 wajib, 20 mustahil sudah. Satu yang harus ya deh. Allah Ta'ala itu bersifat, artinya apa? Pulang memperbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, iya ini nah fajar. Fa inna Allah Ta'ala lahu ayyaf'ala ma yasha. Ya kan? Itu sekarang Allah Ta'ala macam apa cara ubudiyahnya? Hanya kita sudah yakin Allah Ta'ala itu harus berbuat sesuatu apa yang dikehendakinya. Itu sudah kan ilmu ma'rifat. Cara supaya abdi Allahnya macam apa? Yaitu roja dan khauf. Artinya kita ke roja dan khauf. Itu caranya roja dan khauf. Kalau sudah Tuhan buat sekehendaknya, kita takut akan siksanya misalnya, dan kita mengharap rahmatnya. Itu pasti ada itu, karena keluar daripada ma'rifat bahwa Allah Ta'ala itu harus berbuat segala macam sesuatu. Ulang bahari daripada kekuatannya memegang nang ini, pahamlah hujan ya kan? Daripada kuat memegang nang ini, nang artinya apa? Allah Ta'ala harus berbuat sesuatu ya kan? Ujarnya Belanda, Tuhan bilang tiap-tiap air ada ikan ya. Ya. Ambil akan dari Belanda, niur, kelapa. Dalam sini ada air ya, ada. Tuhan bilang kan tiap-tiap ada air ada ikannya. Ada ikan kan dalam? Ada di sini. Pak dibelah papuyo. Orang bahari yakin bahwasanya Tuhan itu harus berbuat sekehendaknya, apalagi ini musuh nenek. Artinya lamun kada keluar nang ganjil ini kalah kada. Nang kalah ini tadinya nang kita lagi nang kalah agama nang kalah. Jadi mesti agama itu mesti jangan kalah ya kalau. Nah seperti Ibnu Mas'ud itu Ibnu Mas'ud sahabat Nabi itu bila membawa sandal Nabi dimasukkan sampai kemari artinya orangnya rendah halus benar. Ujar orang begini tadi tiup angin rabah. Nah berjalan aja kalau orang halus benar awak kecil. Menangis datang ke hadapan Nabi. Nah ditangisakan Abu Mas'ud. Anak-anak ulun pun pada kaum berperang. Mau di mana nak berperang kayak ini mah angkat senjata kalau kawa. Awak mah halus banget cuma tertinggal berperang. Lalu sakit hati. Ya Nabi minta jangan datangi di Badar situ. Kalau kau ada yang belum mati. Nah apa aja Nabi Muhammad itu orang urus mereka ada. Apa kalau kau kalau kau ada yang belum mati aja di sana, nah datang ke sana kejek datang. Sekalinya ada yang menggerong si Kong, nah di parakinya yang menggerong ini Abu Jahal. Sudah ihnya tinggal mampusnya aja lagi. Ditimpasnya dari Ibnu Mas'ud terkipai parang. Timpasan orang halus harus gancang galak. Apalagi kan ini artinya apa? Jaraknya ini kan jarak pendek. Biasa kalau orang bertinju jarak pendek itu pukulannya kada gancang. Nang ada jaraknya panjang ini namanya pukulan lurus ini nah ini kurang tahu tak? Udah. Ujarnya apa? Ujarnya Ibnu Mas'ud, nyawa kalau kau mati unda berjalan, mundak mati unda tu nah pedang unda itu jangan cucukakan. Ambil silen, pedang itu ditunggang silen, Abu Jahalnya ditunggang silen. Kau berpikir juga pernah, mau ditunggang ni melawan kada, rasanya sekada melawan juga ni, tunggangnya masih berhinak lagi. Ujar Abu Jahal harapnya nyawa ni sombongnya. Menunggang undangan bulan awak. Ujar Ibnu Mas'ud, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu harus di atas dari yang lain-lainnya. Sekali lagi saya sampaikan, saya nyaring suara saya. Islam itu harus di atas segala-galanya. Tidak mau di bawah. Itu Islam. Paham? Limbah itu lalu ditumbuhkannya Ajrail datang mati ya. Jadi yang tersebut Ibnu Mas'ud membunuh Abu Jahal padahal Ajrail
Nah, syahidnya al-Islam ya'lu. Nah, kalau ya'lunya Islam mahajatakan demonstrasi artinya kebatinan, kita siap. Siap. Umpamanya menunduk akan orang ini kada kawal lamun kada bisa permainan. Ini apa aja kita? Ujarnya telepon. Balik kamu, balik banyak. Ayo. Anu lihat lagi lihat jadi emas. Kalau sudah sampai memang begitu caranya Islam untuk intisar, maka hukumnya membuka khususiyat wajib. Artinya kan hukumnya membuka itu haram. Li'i'la'i kalimatillah. Nah itu yang lalu dulu bangil dulu mengeluarkan pecot. Pecot itu anu jangan panggilnya. Pekat halus di sedeminingan. Dicelup di banyu, dicelup di banyu diangkat, hambatakan karigol nang berapa kandalnya, semuanya belah, pecah, hancur, tambus. Apalagi PKI bener aja dicucukkan itu PKI ini awak ini kulit lawan ini yang ini pecah. Kalau sudah memang terpaksa. Amma yujibul mutarra idza. Nah, tapi tetap aja la mu'athira illa Allah. Wa laysa lahu fi sultanihi munazi'un wala mu'arid. Tidak ada orang yang berani menentang Allah Ta'ala dan menghalangi. Ya kada? Ya kada? Nah, menjaga salah. Kamu tak pelipit banget sudah. Biasa orang tak pelipit itu berdoa kabul. Ya kada? Hah? Lain orang yang pelipit, lain ini itu lain orang itu. Wah. Wal yahdharil abdu indalik min law. Jagalah manusia beriman berataan tatkala dapat bala musibah jangan ada mengatakan lau. Lau itu jangan ada. Jikalau aku kada tulak tabe niscaya aku kada deranjah motor. Jangan ada jikalau itu jangan ada. Atau walima kenapa jadi aku keluar tadi? Seandainya kalau keluar selamat, jangan ada kayak itu. Wakaipa nang kaya apa caranya aku ini kena sudah nang ini patah batis patah tangan 5 anakku makan. Lau walaim wakaipa itu jangan ada. Maka biasa di hati pasti timbul itu. Ada yang sampai kamu untung lalu apang je kayaknya nyawa juga suruh padahal jangan dibawa aden nyawa bawa juga habis sering ham. Kenapa kalau dibawa tadi lo tahu aja sudah hari hujan habisnya masuk angin di mapan kayaknya siapa yang sanggup mau obati duitnya duit siapa utak iya bang tembuno. Nah iya kada boleh nih kada boleh law walam waqaf qawzul hamaq ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kull shay' bihaq ya qalbi tanabbah wa turqil mudun la tukathir hamaq agudir yaqum. Apalagi tadi wal ya'lam anna Allah ta'ala hakimun. Allah Ta'ala itu semua perbuatannya ada mempunyai hikmah. Arti hikmah itu sirrul fi'li, artinya ada yang bagus di dalam perbuatan itu. Sirrul fi'li, ada yang bagus di dalam perbuatan itu. Jadi kalau orang memandang yang di dalamnya itu, orang itu imum aja pahamlah. Lihat yang di luarnya, kita berduri hibak, ngarang buka. Melihat durian buka. Nah, kamu lihat namanya kulitnya, durinya, coba lihat yang di dalamnya, menambah toh. Adilun fi jami' af'ali wa aqdiyati. Allah Ta'ala itu apapun af'alnya, apapun artinya putusannya semuanya adalah
keadilannya itu tadi. Wa annahu la yaqdiru abdil mu'mini bi syai'in wa in karihat nafsuhu, dan bahwasanya Allah tidak mentakdirkan bagi hamba yang beriman dengan sesuatu sekalipun nafsunya kada cocok. Nah, illa melainkan wa yakunu lahu fihi khairun akhirah. Setiap apa sesuatu yang datang kepada orang beriman, walaupun kada dibencinya, itu di dalamnya itu mengandung beberapa kebaikan. Yakin kadanya aja lagi. Bala musibah itu isinya adalah kebaikan. Ya kaumpama bala musibah itu model peti, isinya itu penuh bala, penuh dengan kebaikan. Percaya kadanya aja lagi. Amunnya percaya ya orang tadi senang aja nya, senang aja. Apa bilang? Wa aqibati amrih. Fayuhsin lanahu birabbih, maka hendaklah ia berpegang dengan baik sangka kepada Allah. Wal yarda, hendaklah ia ridha biqadha'i. Wal yarji' ilaihi bidullihi wa iqtidarih, hendaklah ia selalu merendah diri kepada Allah. Wa yaqif baina yadayhi bi khudu'i wa inkisari, hendaklah ia itu dan tetap di hadapan Allah dengan khudu', artinya tunduk, wa inkisari, dan dengan apa kita memohon. Inkisar itu memohon. Wa yuksir min hamdihi, dan hendaklah banyak ia membaca alhamdulillah. Bertambah musibah, bertambah apa? Alhamdulillah. Bagi orang yang sudah paham isinya bala. Wa sana alaihi bi yusrihi wa usrihi wa shiddatihi wa wasilatihi wa rakhaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa amma husnul niyat wal ikhlas lillah fadzalika min a'zamil munjiyat wa ahammiha, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hadhihi al-hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulli 'amalin yaqulu lahu bi rasul. Alhamdulillah. Ma sya Allah la quwwata illa billah. Maaf.